Halo sahabat BPMP Banten, bertemu lagi dengan saya Nia Kania Dewi di Opini, obrolan pendidikan terkini. Ruang tempat kita berbincang-bincang mengenai isu pendidikan di Provinsi Banten. Dan saat ini sahabat BPMP, saya ada di lokasi yang sangat spesial di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dan di sebelah saya ada orang yang sangat spesial juga, sangat istimewa. Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Bapak TB Agus Suryadin. Ya. Damang Bapak. Alhamdulillah damang pangestu. Tos lami tetepang ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Biasa silaturahmi di dia. Alhamdulillah. Ya. Biasanya kita podcast di studio BPP, tapi hari ini kita podcastnya sangat spesial di Kota Serang. Nah, Bapak ya, saat ini kan sedang ramai diperbincangkan di masyarakat terkait dengan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru ya Pak ya. Itu sedang jadi isu malah sampai skala nasional karena merupakan hajatnya dunia pendidikan ya Pak ya. Betul. Kami ingin tahu nih Pak, SPMB di Kota Serang itu seperti apa Pak? Iya. Ya, terima kasih Bu Nia. Saya ucapkan selamat datang nih di Kota Serang nih. Ya, untuk SPMB di Kota Serang ini memang setiap tahun kita lakukan. Karena walau bagaimanapun juga ada hak generasi-generasi yang untuk bisa melanjutkan sekolah yang baik begitu. Dan yang menjadi permasalahan memang semakin ke sini semakin banyak sumber daya manusia yang ingin melanjutkan sekolah-sekolah gitu kan. Cuman yang jadi permasalahan kita ada beberapa hal karena memang ketika dari SD ingin melanjutkan ke SMP, ya ini yang menjadi permasalahan buat kita semua karena memang keluaran dari SD banyak, daya tampung SMP ini sangat terbatas, sedikit sekali untuk di Kota Serang. Makanya kita menggandeng pihak-pihak swasta. Nah, untuk penerimaan SPMB ini biasa ada beberapa jalur, di antaranya jalur donasi, jalur prestasi, afirmasi dan mutasi. Jalur donasi ini ada 50% untuk donasi. Domisili ya donasi ya. Kalau dulu kan donasi ya, sekarang udah berubah ya, ada Kemenlu, lupa saya. Iya. Domisili udah 50%, untuk prestasi 25%, untuk afirmasi 20%, dan untuk mutasi 5%. Nah, hal-hal ini kita juga coba kita rangkaikan, kita implementasikan berdasarkan aturan ketentuan dari Kemendiknasmen begitu kan. Jadi ketika SPMB ini kita lakukan mulai pendaftaran kita di tanggal 29 Juni sampai 2 Juli, kemudian juga untuk pengumuman itu di tanggal 6 Juli begitu. Dan memang rangkaian-rangkaian SPMB ini banyaklah kompletasi permasalahan-permasalahan baik tentang kependudukan, karena memang ada domisili, kita juga harus melihat dari kartu keluarganya sebagai macam gitu kan, apakah memang sesuai apa tidak. Nah, kita gandeng dengan Dukcapil untuk bisa memproses itu semua supaya memang tempat tinggal itu jelas, jangan sampai ada pindah-pindah segala macam. Nah, dari kakak itu juga nanti akan diproses karena memang sudah sistem otomatis. Oh ya betul gitu kan, untuk domisili kakaknya sebenarnya itu kan dari jarak juga. Untuk domisili kita jaraknya ada sekitar 3 kilometeran lah, 3 kilometer. Nah, untuk prestasi itu dari nilai, kemudian dari afirmasi yang orang yang tidak mampu, dan mutasi yang banyak yang pindah-pindah kan ya, dari dari instansi vertikal biasanya begitu kan, sebabnya dari daerah pindah ke sini ya kita terima juga. Nah, harapannya untuk SPMB di Kota Serang ini semuanya berjalan baik dan lancar. Saya juga mohon doanya nih ke dunia nih biar kita tenang-tenang saja gitu kan. Tapi yang pasti kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga mendorong kepada masyarakat untuk bisa aktif
mendaftarkan secara online, kemudian juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat, kemudian juga menerima ketika memang gagal, karena memang ada beberapa konsekuensi, ada beberapa ketetapan-ketetapan yang harus dijalani. Tadi itu karena memang kita juga ada antisipasi bahwa dari sekolah swasta juga kita dikasih reward lah, dikasih motivasi untuk bisa daftar ke SMP swasta. Di sini kita sudah diberikan ketika tidak diterima di SMP negeri, itu bisa daftar ke SMP swasta. Oh, jadi ini menjawab dari keresahan masyarakat nih ya Pak ya. Betul terkait sekali. dengan daya tampung ya Pak ya. Daya tampung. Karena pastinya kalau calon peserta didik yang ke jenjang berikutnya itu pasti melebihi dari kuota. Melebihi dari kota. Jadi kompleks permasalahan itu ketika daftar ke SMP dari lulusan SD banyak, SMP terbatas, maka dibantu dengan SMP swasta. Oh, gitu. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami lah, mengerti bahwa dari swasta ini juga dia akan ngebuka tuh jalur-jalur yang bebas biaya segala macam. Ada beberapa SMP swasta yang bebas biaya, ada 14 SMP swasta yang mampu bisa melanjutkan sekolah ke SMP swasta tanpa biaya. Ada berapa sekolah tuh? Ada 14 sekolah. 14 sekolah. 14 sekolah swasta yang bisa menampung ketika memang mereka daftar di SMP negeri tidak diterima, itu bisa masuk ke SMP swasta. Begitu. Yang memang notabene tidak dipungut biaya, gratis begitu. Nah, ini kan menarik ya Pak ya, kebijakan yang digelontorkan oleh Kota Serang. Betul ya. Pemerintah Kota Serang ya terkait dengan tadi sekolah gratis. Nah, bagaimana caranya Dinas Pendidikan atau pemerintah Kota Serang itu menyampaikan informasi? Ada loh sekolah yang misalnya anak-anak yang tidak bisa masuk ke negeri bisa memilih ke jalur ke sekolah swasta. Cara menyampaikannya itu seperti apa? Ya, ini juga kita karena memang kemarin kita sudah MOU dengan Pak Wali Kota, dengan pihak internal dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Kodim dan sebagainya, bahwa disampaikan bahwa ada beberapa sekolah yang tidak dipungut biaya di swasta juga. Dan ini akan disampaikan, kita menginformasikan, kita mengundang guru-guru juga dari pihak kepala sekolah SMP khususnya untuk tolong diinformasikan kepada masyarakat-masyarakat yang terdekat. Kemudian juga bisa kita lewat medsos, Instagram juga kita sampaikan bahwa ada beberapa sekolah yang tidak dipungut biaya. SMP ada 14 SMP tersebut. Dari Instagram juga kita bisa melalui informasi spanduk, billboard apa segala macam gitu kan, menginformasikan kepada sekolah-sekolah, atau kita mengirim surat ke teman-teman, ke masyarakat, ke tokoh masyarakat, ke RT, ya kita kan ke kelurahan, untuk tolong disampaikan ke masyarakat bahwa ada SMP swasta yang gratis, dia dipungut biaya ketika dia gagal di SMP negeri misalkan begitu. Itu antisipasi informasi-informasinya. Dan itu free semua ya Pak ya? Itu free. Itu free. Begitu. Mudah-mudahan lah terketuk hatinya masyarakat, jangan asosiasinya berpikirnya hanya SMP negeri aja yang gratis, tapi ternyata ada juga SMP yang swasta yang tidak dipungut biaya begitu. Itu perlu diinformasikan juga, disosialisasikan. Nah, SPMB yang sekarang itu kan ada satu prinsip yang dipegang ya Pak ya, betul, transparan dan sepertinya untuk yang tahun ini SPMB itu betul-betul berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ya Pak. Betul. Termasuk dengan inspektorat, KPK bahkan ya Pak ya. Betul. Nah, kiat apa sih yang dilakukan oleh Dinas Kota Serang untuk mewujudkan bahwa SPMB ini transparan? Iya, kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa tetap kita juga ada pengawasan. Ada pengawasan karena memang sekarang itu kan SPMB ramah ya, artinya tidak ada titip menitip juga. Apa tadi? No titip, no justice. Jadi juga saya juga menghimbau kepada masyarakat gitu kan, para berbagai pihak lah, bahwa apa yang tadi saya sampaikan bahwa kita berdasarkan ketentuan
jalur-jalur donasi kalau memang masuk ya kita masukkan begitu. Ke domisili itu Di ya? domisili, prestasi dan sebagainya. Jadi kita menginginkan generasi-generasi yang terbaik lah untuk Kota Serang. Jadi ketika memang ingin melanjutkan harus punya prestasi misalkan. Atau karena ini kan aturan dari pusat domisili misalkan karena keinginan pemerintah pusat dan harus ditindaklanjuti oleh daerah bahwa sekolah-sekolah yang daerah itu harus juga kita hidupkan begitu. Ya, jangan sampai berkonotasi bahwa SMP favorit ini SMP ini tidak begitu. Semua SMP favorit, semua SMP baik semua. Jangan sampai punya pemikiran masyarakat bahwa SMP tersebut yang terbaik tidak. Juga. Jadi ada SMP yang di domisili yang di daerah-daerah, yang di pelosok misalkan itu juga terbaik. Tinggal bagaimana teknis mekanisme pengajarannya, guru-gurunya terhadap siswa-siswanya begitu. Iya. Nah, masih dengan transparan ini Pak. Iya. Kalau transparan itu kan artinya bahwa masyarakat luas itu bisa melihat ya. Betul. Di mana sih masyarakat bisa melihat bahwa SPMB-nya itu sekarang jalur domisili sudah sekian. Ada nggak tuh Pak aplikasi atau Ada kan di aplikasi tinggal ketika aja SPMB smp.spmb.co.id. Nah di situ ada fitur informasi-informasi ketika di SMP misalkan jumlahnya kuotanya sekian, domisili 50% sekian, prestasi sekian itu sudah ada. Itu per sekolah terlihat Pak? Terlihat, dan memang kita sudah ada interaktif juga, ada hubungan ke sekolah-sekolah juga, itu ada terkoneksi. Ketika mereka daftar itu sudah ada rankingnya segala macam, sudah ada, sudah terbaca begitu. Jadi ketika memang jalur domisili, kalau dia memang yakin domisili itu sudah ada peringkat-peringkatnya, misalnya prestasi juga sama dilihat dari nilai, kemudian afirmasi juga ya yang tidak mampu gitu kan, itu sudah ada melalui surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. Termasuk mutasi yang pindah orang tuanya, kerjanya dari daerah ke daerah, itu sudah ada terkonektivitas bahwa si A si B ini sudah masuk begitu. Nanti tanggal 6 pengumumannya gitu ya. Jadi siapapun bisa ngawasin. Bisa mengawasi. Saya sendiri misalnya yang di Rangkas Bitung bisa lihat ya Pak ya. Iya, dan memang transparan. Kalau memang tidak masuk zonasinya domisilinya melebihi misalkan itu tidak masuk, dia harus menerima. Jangan sampai domisili ini dia sudah tidak masuk misalkan kan, malah dia kekeh misalkan bahwa ini harus masuk segala macam, itu sudah transparan, sudah tidak, karena sistem yang sekarang yang membaca sistem sudah by system, sudah mengklik, sudah by system, sudah itu masuk, udah dia sudah terkonek gitu. Iya, tapi masih ada kemungkinan kan kita mudah-mudahan sih nggak terjadi. Misalnya tetap yang namanya sistem kan buatan manusia ya Pak ya. Betul. Tetap ada celah, kecurangan segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya masyarakat menemukan hal seperti itu dilaporkannya atau mengadunya kemana tuh? Boleh dilaporkan. Kita membuka kotak saran masukan, melaporkan juga kita boleh sesuai dengan apa yang dia laporkan begitu kan. Nanti ketika mereka melaporkan ya kita tindak lanjuti permasalahan apa ini, apakah domisilinya masuk apa tidak, prestasinya masuk apa tidak, ya kita akan cross check. Karena memang SPMB tahun ini juga itu tadi transparan begitu kan, transparan sesuai dengan mekanisme yang ada lah, gitu kan. Ya kita tampung lah. Jadi masyarakat datang ke dinas pendidikan? Boleh, pendidikan boleh. Nanti kita audiensi bareng-bareng. Oh gitu kita ya. Cari solusi bareng-bareng begitu kan. Karena walau bagaimanapun juga itu tadi sistem kan bisa berubah. Betul. Nanti kita akan baca tuh apakah memang sistem yang salah, apa yang salah, kita cek data satu persatu, nah, gitu kan. Kalau sistem salah ya kita coba akan evaluasi kembali. Kalau betul-betul dia merasa dia benar bahwa domisili itu betul, ya nggak apa-apa, kita cek data-data. Apakah sistem yang salah, apa data ibu yang salah, misalkan orang tua yang salah, ya kita cross check nih. Kalau betul, ya kita masukin yang benar.
begitu. Gitu ya. Iya. Nah, SPMB ini kan udah berjalan tiap tahun udah lama ya Pak Udah ya. lama sekali. Bapak iya. juga di Dinas Pendidikan juga udah lama ya Pak ya. Lumayan. jadi sudah Tapi tahu udah. betul, sudah tahu betul itu ya tentang SPMB ini. Pak, ada bedanya nggak Pak dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya kira sama aja sih, sama aja. Cuman bedanya ini sekarang karena ada penambahan untuk SMP swasta itu yang Sama tadi tidak mungkin aplikasi ada. aplikasi juga. Itu baru tahun ini ya Pak? Baru tahun ini aplikasi. Jadi kalau tahun ini kan kita kemarin itu karena konotasinya SMP negeri aja yang tidak dipungut biaya. Kemudian juga yang favorit ini gitu kan. Tapi sekarang itu kita semuanya merata lah. Dalam hal ini masyarakat juga harus paham dan mengerti bahwa segala sesuatu ini untuk demi kepentingan kita bersama lah. Bukan berarti sekolah ini tidak baik, baik sebetulnya. Cuman caranya aja barangkali, pikirannya aja yang harus di-mindset dirubah. Harus dirubah ya. Harus dirubah begitu. Sama aja semua sekolah juga sama. Sama ya. Nah, tantangan apa nih Pak yang Bapak rasakan terkait dengan SPMB? Tantangan paling besarnya? Tantangan paling besar, banyak tantangan sebenarnya. Atuh naon wae coba hiji teu kedah sadayana. Iya. Apa tuh Pak? Ya tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa menampung semua orang. Maunya seperti itu. Maunya seperti itu. Akan tetapi kan kita terbatas kota tersebut kan. Tidak bisa semuanya masuk kan. Waduh penuh sekolahnya kan, bahaya juga kan begitu. Nah ini ya tantangan kita bahwa masyarakat harus betul-betul paham dan mengerti begitu kan bahwa semuanya semuanya terbatas dan memang segala sesuatu itu sudah ada apa ya, semacam sudah ada ketentuannya, sudah ada hasilnya, sudah ada, mungkin di sekolah itu ya sudah mungkin ke situlah gitu kan. Jadi tantangan yang paling besar itu untuk Pak Masak itu harus bisa memahami lah. Mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat harus memahami bahwa kita ini berdasarkan ketentuan, karena kan kita transparansi segala macam. Makanya pemerintah Kota Serang, Pak Wali Kota ini kan sampai supaya semuanya merata, kita tadi ada penambahan SMP yang gratis itu, yang swasta. Itu kan kalau swasta-swasta yang programnya bagus banyak lah sini kan juga. Banyak orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya di program SMP swasta yang baik lah begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada SMP-SMP yang baik tapi belum dipublikasikan juga banyak juga. Iya. Gitu. Itu sih sebetulnya tantangan kita sih untuk supaya kita bersinergi dengan masyarakat juga paham, mengerti, kapasitas kita terbatas gitu kan. Di satu sisi dia pengen ke tempat itu, tapi di sisi lain kita terbatas. Dan juga yang paling sulit, tantangan yang paling sulit sekali gitu. Itu kan tadi tantangannya nih Pak ya. Hal positif apa yang membuat Bapak bangga juga nih misalnya di SPMB tahun ini? Ada nggak tuh? Ya, yang paling bangga pertama memang alhamdulillah kita bisa melanjutkan, bisa melaksanakan program pelaksanaan SPMB siswa penerimaan mahasiswa murid baru ini dengan baik dan lancar, baik itu dari sistemnya begitu kan, kemudian dari SDM-nya juga, teman-teman dari tim yang sudah bekerja keras dari awal sampai pelaksanaan SPMB ini sudah betul-betul direncanakan sesuai rencana begitu kan, sudah dimatangkan. Dan alhamdulillahnya sekarang berjalan dengan baik dan lancar. Ketika ada pendaftaran online bisa masuk gitu kan. Ketika ada permasalahan dia datang ke Dindik, ya kita layani lah. Apa permasalahannya kita cari solusi. Ternyata memang semuanya clear and clear. Karena memang semuanya sudah dipersiapkan begitu. Di tahun ini malah lebih tenang mungkin lebih tenang, sekarang lebih tenang lah. Memang sudah terintegrasi semua. Ketika memang dari pihak masyarakat tidak puas, kita layani, kita sampaikan, dia paham, alhamdulillah puas juga menerima begitu.
Itu sih. Iya. Terakhir nih Pak, Iya, iya. ada pesan nggak Pak untuk masyarakat ya Iya. terkait dengan pelaksanaan SPMB ini yang sampai tanggal 2 Juli ya Pak ya? Sampai tanggal pendaftaran pendaftaran 29 sampai 2 Juli, 2 Juli. pengumuman 6 Juli. Iya, ada pesan nggak Pak? Boleh. Ya, pesannya untuk masyarakat ya di Kota Serang pada umumnya bahwa dalam pelaksanaan SPMB ini silakan mendaftarkan secara online untuk SMP dan untuk SD juga bisa melalui manual juga. Kemudian juga yang kedua bahwa pelaksanaan SPMB ini sesuai dengan ketentuan dan aturan, kita transparansi. Kemudian juga kalau ada hal-hal bisa kita komunikasikan ke Dinas Pendidikan untuk mencari solusi. Dan kemudian juga ketika memang di satu tempat sekolah tidak bisa mendaftarkan atau tidak diterima, kita ada alternatif yang lain, SMP yang baik, yang terdekat, terutama SMP swasta yang sudah difasilitasi, yang sudah tidak dipungut biaya, begitu. Kemudian hal yang lain barangkali masyarakat juga harus paham dan mengerti bahwa pelaksanaan SPM ini betul-betul sangat sangat berat sekali untuk melaksanakan, tapi mohonlah kesadarannya kepada masyarakat supaya semuanya paham gitu, bisa dipahami lah begitu. Oh, Oke. Nggak terasa nih Pak ya sudah ngobrol. Oke sahabat BPMP Banten, tidak terasa obrolan saya dengan Pak Sekdis Bapak TB Agus Suryadin terkait dengan SPMB di Kota Serang. Semua sedang berproses ya Pak ya, dan mudah-mudahan SPMB ini berjalan dengan lancar, berjalan ramah, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminatif. Dan semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu ya Pak ya, di Kota Serang. Sahabat BPMP Banten, saya akhiri opini kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya, di opini berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Jangan lupa untuk selalu stay tune di akun-akun Instagram kami, medsos kami di BPMP Prof Banten, dan juga di Instagramnya Dinas Pendidikan Kota Serang ya, karena informasi-informasi yang akurat itu ada di akun-akun Instagram yang resmi ya Pak ya. Ya betul, betul. Sampai jumpa di opini berikutnya. Salam. Atur nuhun pisan Bapak. Sama-sama Ibu, mangga.